Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Rasul Yohanes, saudara Yakobus yang biasa dipanggil Yakobus tua, mereka adalah anak-anak Zebedeus. Tuhan Yesus memberi julukan anak-anak gurun kepada mereka berdua. Yohanes adalah seorang nelayan dari Galilea, sama seperti kakak dan ayahnya. Rasul Yohanes adalah yang termuda dari ke-11 Rasul Kristus lainnya. Ia juga sangat dikasihi oleh Yesus. Sebaliknya, Yohanes sangat mengenal sang guru. Pada perjamuan terakhir Yesus bersama para rasul, Yohanes diperbolehkan duduk di sebelah Yesus. Yohanes adalah satu-satunya rasul yang berdiri di kaki salib, sementara yang lain tidak ada lagi. Yesus menyerahkan pemeliharaan bundanya kepada murid yang dikasihinya ini. Sambil memandang ia berkata, "Inilah ibumu." Yohanes 19 ayat 26-27. Jadi hingga akhir hidupnya di dunia, Bunda Maria tinggal bersama Yohanes. Pada hari Paskah, Maria Magdalena yang menemukan makam Yesus yang kosong. Petrus dan Yohaneslah yang pergi memeriksanya. Karena hati Yohanes yang bergetar hebat, maka ia berlari lebih cepat meninggalkan Petrus dan tiba lebih dulu. Yohanes adalah seorang yang sangat mulia. Ia menghormati Petrus, maka ia menunggu hingga Petrus tiba, lalu membiarkan Petrus yang pertama masuk ke dalam kubur untuk menyelidikinya. Baru sesudahnya ia masuk dan melihat kain kafan yang telah tergulung api. Dalam pekan berikutnya, sementara para murid itu sedang menangkap ikan di Danau Tiberias, mereka tidak memperoleh tangkapan apapun. Lalu seorang berdiri di pinggir pantai itu dan meminta mereka untuk kembali menebarkan jala di sisi lain perahu. Kemudian ketika ditarik kembali, jala itu penuh dengan ikan-ikan besar. Yohanes adalah orang pertama yang mengenali siapa orang itu. Tetapi dengan rendah hati ia terlebih dahulu mendekati Petrus dan berkata, "Itu Tuhan." Petrus si batu karang segera saja terjun ke danau dan berenang ke pantai menuju Tuhan. Sedangkan Yohanes dan para rasul yang lain tetap datang dengan perahu. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus tercermin dalam pertanyaan Petrus ini. "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Yohanes 21 ayat 1. Yesus menjawab, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Pernyataan Yesus ini membuat para rasul yang lain sempat berpikir kalau Yohanes tidak akan mati. Pada peristiwa Pentakosta, Yohanes dan Petrus menyembuhkan seorang lumpuh dengan nama Yesus. Mereka terus berkarya di Yerusalem setelah jemaat perdana terbentuk. Santo Yohanes hidup hampir seabad lamanya, walau ia tidak wafat sebagai seorang martir. Santo Yohanes dibuang di Pulau Patmos 80 km sebelah barat daya Efesus di lepas pantai Turki. Di sana diyakini tempat Santo Yohanes menulis kitab Wahyu Yohanes. Di akhir hidupnya ia berpesan kepada para muridnya, "Anak-anakku, kasihilah seorang akan yang lain." Santo Yohanes wafat di Pulau Patmos dekat Efesus sekitar tahun 101. Menurut tradisi, mungkin beberapa di antaranya adalah mitos.
Ketika Yohanes mengatakan kepada para pemuja Dewi Artemis sebagai pemuja iblis, ia dilempari batu. Tetapi ajaibnya batu-batu itu bukannya menghantam tubuhnya, malahan terbang menghujani para pemuja Dewi Artemis. Yohanes berdoa di sebuah kuil Artemis, lalu turunlah api dari langit yang membakar 200 orang yang sedang menyembah berhala itu. Ketika sebagian orang yang tersisa memohon belas kasihan, ia membangkitkan kembali 200 orang yang sudah mati. Mereka semua kemudian bertobat dan dibaptis. Yohanes juga mengusir setan yang sudah berdiam dalam sebuah kuil pagan selama 249 tahun. Dalam sebuah pelayaran, persediaan air di atas kapal habis. Yohanes kemudian mengubah air laut menjadi air tawar untuk diminum. Ada seorang pesulap yang bersekutu dengan iblis dengan pura-pura membangkitkan orang mati. Lalu Santo Yohanes berdoa untuk menggagalkan tipu muslihat itu. Setelah gagal pesulap dan iblis itu lari menghilang. Sekali setahun makamnya akan menyebarkan aroma harum yang dapat menyembuhkan orang sakit. Sahabat Urabice, saya mau mengutip kalimat Santo Agustinus. Para rasul melihat Yesus secara jasmani dari muka ke muka. Mereka mendengarkan perkataan yang ia ucapkan. Dan setelah tiba saatnya, mereka mewartakan sabdanya itu kepada kita. Jadi, kita juga telah mendengarkan meskipun kita tidak melihat. Kita bersekutu dengan mereka karena kita dan mereka memiliki iman yang sama. Mari kita mewartakan iman kita sama seperti para rasul dan murid Tuhan Yesus. Santo Yohanes, doakanlah kami. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.